Perkenalkan, nama saya Azir Juniska Sari dengan NIM 86034325. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Nah, jadi filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan asal-asalan. Pendidikan bukan hanya kegiatan mengajar, tetapi juga sebuah ilmu yang memiliki dasar tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Nah, disinilah filsafat ilmu berperan sebagai pengawas sekaligus penguat. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan dasar seperti apa sebenarnya pendidikan itu dan mengapa pendidikan itu penting? Apa tujuan manusia dididik? Dengan begitu, pendidikan memiliki arah yang jelas dan tidak kehilangan identitasnya. Memperkuat keilmiahan pendidikan dalam pendidikan, keputusan tidak hanya cukup dengan berdasarkan kebiasaan atau pendapat pribadi. Namun, filsafat ilmu mendorong pengguna penelitian data dan metode ilmiah agar teori maupun praktik pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, metode pembelajaran harus diuji efektivitasnya melalui penelitian, bukan sekedar ikut tren. Menjaga nilai-nilai dalam pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa pendidikan tetap memperhatikan nilai moral, keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Nah, jadi pendidikan tidak hanya menghasilkan orang pintar saja, tetapi juga manusia baik. Soal kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, jadi teman-teman, pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang kritis, reflektif, dan suka mencari kebenaran. Hal ini sangat penting bagi perkembangan filsafat ilmu. Ketika pendidikan mendorong peserta didik untuk bertanya, berpikir logis, berdiskusi, dan menilai suatu masalah secara mendalam, maka secara tidak langsung pendidikan sedang menghidupkan tradisi filsafat ilmu. Dari proses itu muncul gagasan baru, kritik terhadap teori lama, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga membantu ilmu berkembang secara lebih manusiawi. Ilmu tidak hanya dipakai untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk kesejahteraan manusia. Jadi, pendidikan yang baik akan melahirkan ilmuwan dan pendidik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu. Soal ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu ini disebut sebagai pisau analisis karena membantu melihat masalah pendidikan secara dalam dari berbagai sudut. A. Ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Ontologi membantu menjawab apa hakikat manusia sebagai peserta didik dan apa hakikat belajar, apa tujuan pendidikan. Epistemologi. Epistemologi membahas secara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi membantu menjawab bagaimana siswa memperoleh ilmu, metode belajar seperti apa yang efektif, dan bagaimana pengetahuan dinilai benar. C. Aksiologi. Aksiologi ini membahas nilai dan manfaat ilmu. Jadi, dalam pendidikan itu, aksiologi membantu menjawab untuk apa ilmu dipelajari, nilai apa yang harus dibangun melalui pendidikan, dan apakah ilmu digunakan ini secara baik. Contohnya, teknologi dalam pendidikan harus digunakan untuk membantu belajar, bukan untuk menyebarkan hoax atau plagiarisme. Soal keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, saat pemerintah membuat kebijakan merdeka belajar, terdapat pemikiran filsafat bahwa siswa bukan sekedar objek yang menerima materi saja, tetapi subjek aktif
yang memiliki potensi dan kebangsaan berkembang. Ini berkaitan dengan ontologi dan aksiologi pendidikan. B. Dalam kurikulum sekarang tidak hanya menekankan nilai ujian, tetapi juga karakter, kreatif, dan kemampuan berpikir kritis. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang tidak hanya untuk transfer ilmu, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. C. Dalam proses pembelajaran, guru yang memakai metode diskusi, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah sebenarnya sedang menerapkan epistemologi. Siswa diajak menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru. D. Dalam penggunaan teknologi pendidikan, pemanfaatan internet atau AI dalam pembelajaran harus mempertimbangkan aksiologi. Teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran yang jujur, kreatif, dan bermanfaat, bukan untuk mencontek atau mau menyalahgunakan informasi tersebut. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, metode yang ilmiah, dan nilai yang bermakna melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu menjadi alat analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Sementara itu, pendidikan yang bermakna juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan melahirkan manusia yang kritis, reflektif, dan bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.